Amin. Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan. Devotion from Home pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, pembacaan kita dari kitab 1 Yohanes. Kita sudah ada di pasal kedua dan hari ini saya melanjutkan ayat ke-15 sampai dengan 17. Akan saya bacakan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah saudara, dalam beberapa minggu ini nasihat firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Yohanes dalam kitab 1 Yohanes ini memperingatkan kita untuk menghindari dua hal penyimpangan yang baru-baru saja kita bahas, yaitu yang pertama adalah kebencian. Untuk kita tidak tinggal di dalam gelap, untuk kita tidak menyimpan, tidak membenci saudara satu dengan yang lain, tetapi mengasihi satu dengan yang lain. Nah yang kedua, ini adalah juga merupakan larangan. Ya, di ayat 15 ini, penyimpangan yang perlu kita hindari, peringatan yang diberikan adalah untuk kita jangan mengasihi dunia. Sebagaimana dalam Matius pasal 6 ayat ke-24, Tuhan Yesus pernah mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan Yesus mengatakan begitu jelas kepada kita bahwa kita hanya bisa mengabdi satu saja, tidak bisa kepada dua Tuhan. Apa itu mengasihi dunia yang dimaksud di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 ini? Yaitu mengasihi dunia yang dimaksud adalah mencintai dosa yang ada dalam dunia ini. Tinggal di dalam keterikatan dosa. Hati yang melekat kepada dunia. Hati yang melekat kepada dosa. Tinggal di luar dari kehendak Allah. Tidak melakukan kehendak Allah. Karena kalau seseorang memilih mengasihi dunia, maka ia tidak mengasihi Allah. Maka ia harus pilih salah satu. Kalau ia mengasihi Allah, maka ia membenci apa yang dari dunia. Jadi, apa itu mengasihi dunia? Yaitu tinggal di dalam dosa. Yaitu tinggal di dalam keterikatan. Tinggal di dalam gelap. Tinggal di dalam kenikmatan dunia. Nah, dalam ayat 16 ini jelas ditulis bahwa semua dosa yang dari dunia itu adalah tiga hal berikut ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, ketiga hal ini bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah, siapakah dunia itu jadinya? Nah, siapakah dunia itu? Siapa pencetusnya? Siapa yang menawarkan ketiga hal ini kepada manusia? Sehingga manusia terikat di dalamnya. Nah, kita dapat melihatnya, kita dapat meninjau dari awalnya kisah tentang manusia terjerat jatuh di dalam dosa. Mari kita lihat dari Kejadian 3 ayat yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan bahwa ular yang berbicara kepada Hawa, ular mengatakan kepada Hawa, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu memakannya, nah ini adalah keinginan daging. Ini adalah bagian dari keinginan daging. Matamu akan terbuka. Nah, bicara matamu akan terbuka ini adalah keinginan mata. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, ini adalah keangkuhan hidup. Yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi jelas ketiga hal yang ada dalam dunia itu bukan berasal dari Allah Bapa, namun dari ular tua itu. Ya seperti cerita di dalam Kejadian 3,
ayat 1 sampai ke 5 ini bagaimana ular itu menggoda Hawa. Semua ketiga hal ini adalah tipuan ular. Mari kita perhatikan bahwa semua yang ular katakan itu kepada Hawa itu adalah tipuan, fitnah, dan penuduhan. Mari kita telusuri satu demi satu. Firman Allah mengatakan dari Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tapi apa yang ular katakan kepada Hawa? Yang di Kejadian 3 ayat yang pertama, ular ini mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, bagian pertama, tipu muslihat iblis, penyelewengan, penyimpangan, tuduhan, fitnah yang iblis ular ini lakukan. Ia memutarbalikkan firman Tuhan yang mengatakan di Kejadian 2 ayat 16 bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi ular ini mengatakan, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Nah, itu tipu muslihat yang pertama. Yang berikutnya, Kejadian 2 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Namun, apa yang ular itu katakan? Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kamu makan buahnya itu. Di Kejadian 3 ayat 4. Berikutnya yang ketiga, tipu muslihat yang ketiga. Firman Allah mengatakan dalam Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Gambar ini dalam bahasa aslinya menggunakan kata-kata selem. Atau dalam bahasa Inggrisnya an image, ya, gambar, image atau citra, menurut gambar dan rupa. Rupa dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya adalah demut, ya, atau dalam bahasa Inggrisnya artinya likeness, keserupaan, ya, atau similitude, keserupaan, serupa dengan kita dikatakan, menurut gambar dan rupa kita. Nah, manusia awalnya dijadikan oleh Allah menurut rupa dan gambar, menurut gambar dan rupa, ya, kemiripan, keserupaan dengan Allah. Nah, itu nanti akan kita bahas dalam pembahasan yang terpisah. Tapi kita mau lihat bagaimana tipu muslihat iblis dalam hal ini. Di ayat Kejadian pasal 3 ayat ke-5, si ular ini mengatakan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Menjadi seperti Allah. Ini kata aslinya, bahasa Ibraninya. Di sini jelas sekali digunakan kata-kata Elohim. Elohim yang berarti Allah. Dengan kata lain, sebenarnya ular ini menawarkan Hawa, kalau kamu makan buahnya ini, kamu akan menjadi Allah. Atau dengan kata lain, kamu menjadi sederajat, sejajar, setingkat dengan Allah yang tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, iblis sejak semula itu menggoda manusia agar percaya bahwa mereka sebenarnya bisa menjadi seperti Allah, bisa menjadi Allah yang bisa menentukan sendiri apa yang baik, apa pula yang jahat menurut dirinya sendiri. Jadi mereka, ular ini menawarkan kepada Hawa untuk Hawa tidak perlu lagi bergantung kepada Allah, karena ia bisa menjadi Allah bagi dirinya sendiri dan ia bisa seperti Allah menentukan mana yang baik, mana yang jahat. Si ular mengemukakan bahwa keinginan besar manusia untuk berdiri sejajar dan bahkan menjadi sama dengan Allah dengan sengaja telah dirintangi oleh perintah Allah itu. Inilah tuduhan iblis, inilah fitnah yang ular itu lontarkan kepada manusia, dalam hal ini kepada Hawa. Iblis menuduh, memfitnah sang pencipta, Allah itu sendiri. Menuduh bahwa Allah ini mementingkan diri sendiri. Menuduh bahwa Allah membuat kebohongan yang jahat dengan menampilkan dia sebagai Allah yang iri dan tidak ingin ciptaannya memiliki sesuatu yang akan membuat mereka menjadi sama seperti yang Maha Tahu, tahu apa yang baik, apa yang jahat, bisa menentukan sendiri mana dosa, mana tidak berdosa. Inilah tipu muslihat iblis yang dia lontarkan kepada manusia, sehingga membangkitkan keangkuhan manusia.
Iblis menuduh bahwa Allah menyembunyikan sesuatu untuk menghalangi manusia yang mencoba menjadi seperti Allah. Namun sebenarnya semua perkataan ular itu atau perkataan iblis itu bertentangan dengan perkataan Tuhan. Dan tuduhan fitnah si ular itu kepada Allah tidak benar. Allah tidak pernah mengatakan itu. Itu semua diputar balikan si ular itu, iblis itu. Menjadi seperti Allah, itu yang ditawarkan oleh iblis kepada Hawa. Bukankah itu keinginan iblis? Bukankah itu dosa pemberontakan yang dilakukan oleh iblis itu? Ketika ia mengatakan, aku ingin menjadi seperti Allah, menyaingi yang maha tinggi, ingin menentukan sendiri apa yang baik, apa yang jahat, ingin memberontak kepada Allah, dan merasa iri bahkan kepada Allah, ingin menjadi seperti Allah. Dan niat jahat ini yang ditularkan kepada manusia. Kejahatan iblis, pemberontakan inilah yang ditularkan. Jadi jelas sekarang dari mana asalnya itu. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini bukan berasal dari Allah, tapi dari tawaran si ular tadi, dari iblis. Jadi, saudara yang dikasih Tuhan, ketahuilah bahwa iblis si ular tua itu sudah menipu sejak semula. Sejak mulanya, sejak awalnya, perkataannya semua itu adalah penyimpangan. Perkataannya itu semua adalah tipuan, dan itu semua perkataannya menyimpang dari firman Tuhan. Dari apa yang kita bahas tadi, semuanya itu berbeda. Apa yang firman Tuhan katakan, itu diputar balikan oleh iblis. Diselewengkan dan difitnah dan dituduh dan menuduh Allah berbohong, padahal iblis yang berbohong. Iblis memutar balikan perkataan firman Tuhan. Saudara, itu semua jebakan, tipu muslihat si ular itu agar manusia berontak kepada Allahnya, agar manusia mengikuti keinginan dagingnya, agar manusia mengikuti keinginan mata, agar manusia memenuhi keangkuhan hidupnya. Itu semuanya adalah sifat iblis. Itu semua adalah sifat si ular itu, bukan sifat Allah. Jadi mari saudara, dalam pembahasan firman devotion pada pagi hari ini, ketika kita membaca firman Tuhan ini, biarlah kita semakin terang hati dan pikiran kita, untuk kita tidak terjebak dengan jerat iblis, untuk kita tidak termakan dengan godaan, tidak terhasut dengan rayuan iblis, untuk kita tidak terus tinggal di dalam keinginan daging kita, untuk kita tidak terus terikat dengan keinginan mata, untuk kita tidak terus terikat, terbelenggu dengan keangkuhan hidup, untuk kita tidak terikat dengan kesombongan kita. Itu semua hanya akan membawa kepada kebinasan, kepada penghukuman, yang seharusnya penghukuman itu Allah sediakan untuk iblis, bukan untuk manusia. Saudara, bagaimana respon Hawa terhadap tawaran, terhadap godaan si ular ini? Yaitu Hawa persis terjebak dan tergoda mengikuti skenario, mengikuti tawaran yang ular ini berikan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam Kejadian 3 ayat 6, kita lanjutkan ayat yang tadi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Ketika Hawa melihat pohon itu baik untuk dimakan, disitulah timbul keinginan daging, atau yang dalam bahasa Inggris disebut lust, kedagingan, keinginan daging. Ia memuaskan, ia menerima tawaran iblis ini untuk masuk dalam jerat iblis, untuk mengikuti, memenuhi, memuaskan nafsu dagingnya. Kemudian, dan sedap kelihatannya. Begitu juga Hawa terjerat mengikuti keinginan mata. Sedap kelihatannya. Ini bicara keinginan mata. Jadi keinginan mata ini dari awalnya Hawa terjerat di dalamnya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Disinilah jerat keangkuhan hidup. Ingin menyamai yang maha tinggi. Lalu Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Namun saudara, dalam ayat 17
Dari 1 Yohanes 2 ayat 17 ini firman Tuhan mengatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, kita akan diperhadapkan kepada dua pilihan ini. Selama kita tinggal di bumi ini, di dunia ini, kita diperhadapkan kepada dua pilihan. Apakah kita jatuh hati, mencintai apa yang ada dalam dunia ini, yaitu mengasihi dunia, atau kita lebih memilih mengasihi Allah dengan melakukan kehendak Allah. Saudara, kita tidak bisa pilih keduanya, mengasihi dunia dan mengasihi Allah. Kita harus pilih salah satu. Bila saudara memilih mengasihi dunia, maka kasih akan Allah Bapa tidak ada di dalam saudara. Dan hasilnya adalah kebinasan dan penghukuman kekal. Jika kita memilih, bila saudara memilih mengasihi Allah, saudara akan melakukan kehendak Allah. Maka hasilnya adalah hidup yang kekal selama-lamanya bersama dengan Allah Bapa di surga. Saya berdoa agar saudara memilih untuk melakukan kehendak Allah, untuk mengasihi Allah. Dan mari saudara, kita tinggalkan pola hidup berdosa yang menjerat selama ini. Mari kita meninggalkan keinginan daging, meninggalkan keinginan mata, meninggalkan keangkuhan hidup. Karena ketiga hal ini, saudara, bukan dari Allah. Ketiga hal ini dari iblis, dari si ular tua itu. Sebagaimana Hawa tergoda, terjebak di dalam tawaran iblis ini. Bila saudara bergumul, kesulitan untuk lepas. Bila saudara kesulitan untuk melepaskan diri, keluar dari keterikatan dosa keinginan daging ini, dari keterikatan keinginan mata, maupun keangkuhan hidup. Mari saudara bisa datang dengan rendah hati. Saya akan berdoa untuk saudara. Dan bila saudara membutuhkan juga pertolongan dalam area ini, mungkin di area keinginan daging, mungkin di area keinginan mata, mungkin di area keangkuhan hidup, saudara juga bisa dengan kerendahan hati saudara datang kepada pemimpin, kepada pembimbing rohani saudara. Mungkin itu pemimpin kelompok kecil atau life group saudara, atau saudara bisa datang kepada gembala saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa bagi mereka semua yang mendengarkan renungan Devotion from Home pada pagi hari ini. Mereka yang bergumul dengan keinginan daging, mereka yang bergumul dengan keinginan mata, mereka yang bergumul dengan keangkuhan hidup, mereka yang mau melepaskan dan meninggalkan keterikatan akan dosa ini. Kiranya aku berdoa, kiranya Bapa menolong jemaat-Mu, menolong kami semua untuk kami bisa dibebaskan, karena firman-Mu lah yang membebaskan kami. Untuk itu aku berdoa bagi setiap jemaat pada pagi hari ini yang mendengarkan renungan ini. Kiranya Roh Kudus berbicara dan menguatkan hati kami, dan Roh Kudus lah yang menyingkapkan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga firman ini membebaskan kami semua yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.